Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian nonton video kali ini. Di sini aku Dinda, aku bakal bahas tentang materi equity. Equity yang bakal kita bahas itu terkait dengan perseroan, di mana si modal-modalnya ini tuh ntar akan kita bagi dalam bentuk saham-saham. Kalau perseorangan atau persekutuan ini kan biasanya kayak dalam bentuk capitals A, capitals B, capital modalnya tuan A, modalnya tuan B kayak gitu kan. Nah, dari perseroan ini itu tuh dia punya 3 karakteristik. Yang pertama, tunduk pada undang-undang perseroan. Jadi, perseroan tuh udah ada pakemnya, undang-undang yang harus mengatur. Bisa aja di berbagai negara itu berbeda. Yang kedua, kepemilikannya dinyatakan dalam bentuk saham. Tadi yang udah kayak yang aku jelasin. Terus yang ketiga, pengembangan berbagai jenis kepentingan kepemilikan. Jadi maksudnya tuh di sini dari saham-saham ini tuh ada berbagai jenisnya. Yang di sini udah aku jelasin nih. Jadi jenis saham tuh ada dua. Dia tuh bisa dalam bentuk ordinary atau preference. Kalau ordinary itu tuh saham biasa. Dia tuh memiliki hak berpartisipasi dalam suatu perusahaan. Kalau misal tuh dalam RUPS gitu, dia punya hak untuk mengambil keputusannya. Terus dia itu menanggung resiko rugi dan untung. Jadi misal di tahun itu tuh perusahaan ternyata rugi nih, terus nggak ada pembagian dividen, ya udah dia nggak bakal dapat dividen. Tapi beda dengan preference, dia mungkin nggak punya hak untuk berpartisipasi dalam keputusan manajemen perusahaan, tapi dia akan diutamakan dalam pembagian dividen. Misal di tahun itu dia nggak dapat nih nggak ada pembagian dividen di perusahaan. Harusnya dia bakal dapat 50. Karena di tahun itu nggak ada pengumuman pembagian dividen, maka di tahun selanjutnya ketika ada pembagian dividen dia bakal dapat 100. Karena dividennya tuh bersifat kumulatif. Atau nih, ketika nanti terjadi likuidasi, maka dia akan diutamain buat pembagiannya kayak gitu. Jadi dari setiap lembar saham yang dia miliki itu tuh memiliki hak dan keistimewaannya. Yang pertama, hak untuk berbagi laba dan rugi secara proporsional. Yang kedua, hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan secara proporsional. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pembagian aset perseroan secara proporsional dalam terjadi likuidasi. Yang keempat, hak untuk memperoleh kesempatan membeli saham baru perusahaan di kelas yang sama secara proporsional atau preemptive right. Ini tujuannya tuh untuk mempertahankan besarnya kepemilikan yang dimiliki. Misalnya, dia ini udah punya kepemilikan sebesar 20% di perusahaan itu. Terus ada penerbitan kembali saham gitu yang diotorisasi, maka kepemilikan ini kan bakal turun kan. Nah, biar dia mempertahankan 20%, ini dia memiliki hak untuk membeli saham baru. Nah, semua hak dan keistimewaan ini itu bakal diukur secara proporsional, tergantung besar dan kecilnya atau berapa jumlah lembar saham yang dia miliki. Yang kedua, kita akan membahas tentang komponen of equity. Jadi, si ekuitas ini kan sisa kepemilikan residual interest terhadap aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Ini sama kayak persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ekuitas ini berarti aset dikurangi liabilitas. Nah, equity ini tuh punya 6 komponen. Yang pertama, share capital. Yang kedua, share premium. Share capital dan share premium ini itu bisa dalam bentuk jenis saham yang dia miliki. Ada share capital ordinary, share capital preference. Yang kedua, ada share premium ordinary dan ada share premium preference. Yang ketiga ada return net earnings. Yang keempat ada AOC. AOC ini itu tuh kenaikan atau penurunan nilai aset atau perubahan net aset perusahaan yang tidak disebabkan oleh pemilik perusahaan atau operasi perusahaan. Contohnya, kayak perubahan kurs, itu kan kemarin masuk ke AOC. Terus yang kelima ada treasury shares, ketika kita beli lagi nih saham yang udah kita terbitin, kita tarik kembali. Nah, di situ juga ada share premiumnya. Share premium treasury shares.
Terus yang keenam ada non-controlling interest atau minority interest. Buat materi selanjutnya terkait dengan issuance of shares bisa dilihat di video selanjutnya.